Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa ala ali Sayyidina Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, nashkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala hadhil fursah allati fiha nata'allam fi hadhil laylah ta'alluman jayidan insyaallah liajli ta'allumi al-lugha al-arabiyyah wa khasatan fi hadhil laylah laylatil jum'ah nahnu sanata'allam ma'an wa sanabhas ma'an wa sanadrus ma'an al-bahs al-lughawi 'anil ahaditsin nabawiyyah wal ad'iyah al-ma'thurah awil ad'iyah allati hafiznaha wasta'malnaha wa qara'naha kulla yaumina. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini, malam Jumat malam, dalam rangka pembelajaran bahasa Arab. Dan khusus pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama, akan belajar bersama-sama, dan juga akan mengkaji bersama-sama hadis-hadis nabawi atau hadis-hadis Nabi, atau doa-doa ma'thurah, atau doa-doa yang sudah kita sering baca, yang sering kita hafalkan, yang sering kita gunakan dan sering kita wiridkan. Nah, seperti biasa, setiap bulan satu kali ya, di akhir bulan. Di akhir bulan untuk hari Jumat, kita akan gunakan kesempatan Jumat terakhir dalam setiap bulan, itu untuk al-bahthul lughawi 'anil ahadits wal ad'iyah. Bahasan atau kajian linguistik terhadap hadis-hadis nabawi dan doa-doa yang sudah kita sering gunakan. Wa qabla al-istimrar ila darsina fi hadhil laylah wa qabla dukhulina ila darsina fi hadhil fursah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan li shifaina wa shifai mardana min walidayna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina jami'an. Marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, paman, bibi, uwa, dan semuanya, juga orang-orang yang mencintai kita, para guru kita, orang mencintai kita, yang mengasihi kita, yang berbuat baik kepada kita, baik yang masih kita ingat mereka maupun yang sudah kita lupakan mereka semuanya. Semoga Allah limpahkan kepada kita dan mereka semuanya karunia-Nya yang tidak terbatas ini dengan penuh kesyukuran, dan tetap memberikan kepada kita, Allah selalu menganugerahkan kepada kita semuanya kebaikan, kebajikan, dan kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Itu semuanya, semoga yang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan,
Yang sedang ditimpa masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar. Yang sedang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Quran wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita masih berada di bulan Maulid, Maulid An-Nabawi, atau bulan yang dikenal dengan Ar-Rabi Al-Awwal atau Rabi'u Al-Awwalu, bulan Rabiul Awal. Pada bulan ini adalah hadza syahr huwa syahrun wulida fihi Rasuluna wa huwa Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن نريد أن نتبرك بهذا الشهر العظيم بتعلم اللغة العربية والبحث الدراسي والبحث اللغوي والدراسة اللغوية على الأحاديث النبوية المختصة بمولد هذا النبي الكريم. Oke, semuanya pada hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, baru pertengahan ya 13 Rabiul Awal, dan dengan keberkahan bulan Maulid ini kita ingin coba membahas hadis-hadis Nabi atau mungkin juga doa, juga mungkin sholawat yang bisa kita ulas untuk kita kaji secara linguistik pada malam hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyiapkan doa atau sholawat atau mungkin hadis Nabi yang berkenaan dengan Rasulullah untuk dibahas pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengawali dulu satu hadis yang barangkali bisa kita gunakan sebagai awal bahasan kita, kajian kita. Saya akan segera buka terlebih dahulu screen untuk mengawali pembelajaran kita. Al-yawma yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah. Udah. At-tarikh At-tarikh At-tasi wal 'ishrin. At-tarikh At-tasi wal 'ishrin min September September 2023 miladiyatan atau masihiyatan. Baik, hari ini adalah malam Jumat tanggal 29 dari bulan September tahun 2023. Baik. Ana saktubu lakum al-hadis al-maktub fi kitab Bulughil Maram. Saya akan tuliskan sebuah hadis yang terdapat, yang tertulis, yang tercatat dalam kitab Bulughul Maram. Qala Rasul, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya
salatan. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ya, qabla tarjamati hadzal hadis, nahnu nurid an nabhas hadzal hadis bahsan lugawiyan. Sebelum kita terjemahkan hadis ini, kita ingin membahas kajian linguistik terhadap hadis ini dulu ya secara lugawi. Baik. Inna. Inna adalah harfun nasbi wa harfut taukid. Inna harfun nasbi wa harfut taukid. Dari segi amal, min haitsul amal huwa harfun nasbi. Dari segi amalnya inna adalah huruf nasab. Wa huwa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Atau wa hiya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa min haitsul ma'na huwa harfut taukid. Dari segi mana inna adalah huruf taukid. Dari segi amal fungsinya secara i'rab inna itu huruf nasab. Sedangkan secara makna inna adalah harfut taukid. Mabniyun alal fathi inna. Tsumma aula. Nah, aula ini dari segi nahwu, aula adalah ismu inna. Ismu inna. Oke. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif al-maqsurati. Isim inna mansub dan ciri nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kira. Dikira-kira kemana? Dikira-kira kepada alif maksur atau ya yang ada pada huruf terakhir ini. Huruf terakhir pada kata aula. Aula mudhof. Aula mudhofun. An-nasi mudhofun ilaihi. An-nasi mudhofun ilaihi majrurun. Mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, sampai sini dulu. Nah, baik. An-nasi adalah mudhof ilaih. Lalu aula adalah mudhof dari kata an-nasinya. An-nasi mudhof ilaih, aula adalah mudhofnya. Nah, sekarang kita lihat dari segi sorof. Aula ini sigot apa ini? Isim tafdil ya. Isim tafdil. Ismu tafdil. Saya tulis di bawah. Aula adalah ismu tafdil ya. Isim yang bermana komparatif atau superlatif. Bermana muqaranah, komparatif, atau afdoliyah, superlatif. Ismu tafdil. Ismu tafdil min dari kata waliyun. Oh. Waliyun. Waliyun aula. Sofiyun asfa. Goniyun agna. Taqiyun atqa. Dan seterusnya. Apalagi misalnya taqiyun atqa, sofiyun asfa, dan banyak lain kata yang semisal ya. Nah, waliyun isim tafdilnya adalah aula. Waliyun mananya banyak. Nah, dalam konteks ini mananya adalah dekat atau pantas, orang yang paling pantas atau orang yang paling dekat bi. Nah, baik cukup. Nah, bi harful jar mabniun alal kasri wa domir mutakalim ya majrurun wa alamatu jarhi maaf wa domir mutakalim ya fi mahalli jarrin majrurun bi dan domir mutakalim ya dalam posisi majrur adalah majrur oleh bi. Oke ya. Aulan nasibi. Oke. Terus yauma. Nah, yauma limadza futihat al-mim. Kenapa huruf mimnya dibaca fathah? Liannu dzarful zaman. Ya. Dzarful zaman. Mansubun
Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi Fi akhirih. akhirih. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhaf. Ya, mudhaf ya, mudhaf. Mudhafun. Al-qiyamati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Nah, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati, inna adalah huruf nasab. Mana isim innanya? Isim innanya adalah aulan nasi bi yaumal qiyamati. Satu paket. Isim inna dari kata inna dalam hadis ini sesungguhnya panjang sampai selesai. Hanya tandanya, alamatnya atau cirinya diwakili oleh aula, isim yang pertama setelah inna. Nah, setelah ada isim inna, apa berikutnya yang kita cari? Khobar inna. Aina khobaru inna? Khobaru inna adalah ini. Aksaruhum. Tuh. Aksaru. Dimana dummat arro? Kenapa huruf rohnya dibaca dhamma? Lianna aksaru khobaru inna. Wa khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi aksaru ini secara i'rab adalah khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Tuh. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dhamir muttasil. Mudhafun ilaihi ya, mudhafun ilaihi. Oke. Ini dari segi nahwu. Lalu aksaru. Aksaru dari segi sorob apa ini? Aksaru ini juga ismu tafdil. Sigotnya sigot isim tafdil. Ismu tafdil min kasir. Kasir. Tuh. Kasirun banyak. Aksaru lebih banyak. Kalau isim tafdil dimudhofkan, maka mananya paling banyak. Aksaruhum isim tafdil mudhof kepada hum. Aksaru adalah isim tafdilnya dan hum adalah mudhof ilaih dari aksaru. Bapak Ibu perhatikan, apabila ada isim tafdil dimudhofkan, maka maknanya paling, superlatif, atau dalam bahasa Arabnya afdoliyah, paling utama gitu ya. Aulan nasi, aula isim tafdil. Mudhof kepada nasi. Berarti mananya paling. Aksaruhum, aksaru isim tafdil. Dimudhofkan kepada hum. Berarti aksaru juga mananya bukan lebih banyak, tetapi paling banyak. Nah, summa nastamir. Berikutnya, sebentar lagi selesai dari segi kajian nahwunya dan sorofnya. Alayya, ala harful jar. Alayya harful jar mabniun. Maaf, ala harful jar mabniun ala sukun. Ala kan ianya tidak berharokat ya. Mabniun ala sukun. Wa dhamirul mutakallim fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Majrur oleh ala. Nia majrur ya. Dhamir mutakallim ini majrur. Nah, summa al-akhir solatan. Nah, coba tebak. Solatan ini mengapa tiba-tiba fathatain? Man ya'rif minkum. Siapa yang tahu dari Bapak Ibu? Adakah yang tahu kenapa solatan ini mansubun? Coba, adakah yang tahu? Nah, baik. Solatan ini dari segi ilmu nahwu adalah tamyizun. Tamyizun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oh. Wa alamatu nasbi fathah zahirah. Nah, pertanyaannya bagaimana sih mengetahui tamyiz? Kita berulang kali menyebutkan mudhof ilaih, sering bertemu dengan
jar majrur, sering bertemu dengan fa'il, maf'ul bih dalam bahasan-bahasan kita. Tapi kita jarang menemukan bahasan tentang tamyiz. Nah, dalam kajian uslub nanti hari Minggu, insya Allah kita akan segera mendapatkan sebentar lagi tentang tamyiz. Bahasanya lebih mendetail dari bahasan tamyiz itu insya Allah akan kita sampaikan pada hari Minggu ya, insya Allah pada pelajaran uslub. Nah, tetapi pada kesempatan kali sudah kita temukan. Nah, saya akan berikan apa namanya salah satu cara yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan buat Bapak Ibu semua untuk mengenali tamyiz. Begini, apabila kita menemukan isim tafdil, saya ulangi, apabila kita menemukan isim tafdil, kemudian diikuti oleh isim nakiroh sesudahnya, maka isim nakiroh sesudahnya itu adalah tamyiz. Atau saya balik perspektifnya. Apabila kita menemukan sebuah isim nakiroh setelah isim tafdil, maka isim nakiroh itu adalah tamyiz dari isim tafdil tersebut. Nah, sekarang coba lihat kata solatan. Solatan adalah isim nakiroh. Dan solatan datang setelah isim tafdil berupa aksaru. Aksaru isim tafdilnya. Nah, maka isim nakiroh setelah isim tafdil itu adalah tamyiz. Dan tamyiz adalah mansub. Selalu mansub. Makanya, sebagai teori yang barangkali bisa menjadi pegangan buat kita semua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, apabila kita menemukan sebuah isim nakiroh setelah ismut tafdil, maka isim nakiroh tersebut adalah tamyiz. Begitu. Makanya solatan adalah tamyiz dari kata aksaruhum. Meskipun tidak selalu setelah isim tafdil ada tamyiznya, tetapi apabila ada isim nakiroh setelah isim tafdil, maka nyari semuanya adalah tamyiz dari isim tafdil tersebut. Contoh saya berikan satu misalnya. Tidak harus berdekatan ya Ustaz. Bagaimana Pak Aruf? Tidak harus berdekatan ya antara tamyiz dengan isim Tidak harus. tafdilnya. Boleh sekaligus datang setelah isim tafdil itu. Boleh juga diberi jarak dengan kata-kata yang lain. Dihalangi oleh satu kata, dua kata, atau lebih, itu boleh. Di Al-Quran kita temukan banyak. Bisa Bapak Ibu lihat misalnya di surat Nuh ya. Itu kita temukan beberapa isim tafdil yang diikuti oleh tamyiz ya. Nah, saya berikan contoh satu lagi misalnya gini. Muhammadun afdolul anbiya'i manzilatan. Tuh. Muhammadun afdolul anbiya'i manzilatan. Coba Bapak Ibu lihat. Afdolu isim apa ini? Ismu tafdil. Tafdil. Mudhof kepada al-anbiya'i kan? Al-anbiya'i isim kan? Al-anbiya'i isim nakirat atau isim marifat? Marifat. Berarti al-anbiya'i bisa jadi tamyiz tidak? Tidak. Al-anbiya'i apa dong kedudukannya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari afdolu, betul tidak? Mana isim nakiroh setelah isim tafdil? Manzilatan. Tuh, manzilatan adalah isim nakiroh yang datang setelah isim tafdil berupa afdolu. Nah, makanya manzilatan adalah apa? Tamyiz dari kata afdolu. Gitu. Nah, apa sih tamyiz itu? Dari segi makna, mana letter leknya? Tamyiz itu artinya apa ya? Membedakan. Samar. Membedakan atau menjelaskan.
membedakan. Kalau misalnya kita hanya mengatakan Muhammadun afdulul anbiya'i, Muhammad adalah nabi yang paling utama. Pikiran kita sudah cukup memahami belum? Sudah cukup memang, tapi ada yang belum selesai. Muhammad nabi yang paling utama. Oke, kita paham. Muhammad adalah nabi yang paling utama dari semua nabi yang ada. Yang lain-lain sebelum beliau. Tapi dalam hal apa? Kita belum tahu. Nah, karena belum tahu lebih utama atau paling utama dalam hal apa, maka butuh dijelaskan, butuh diuraikan, butuh didefinisikan. Lebih paling utama itu dalam hal apa? Atau dari segi apanya? Nah, untuk memberikan pengetahuan kita dalam hal apa Nabi Muhammad itu paling utama dibandingkan para nabi yang lain, maka gunakanlah tamyiz untuk membedakan, untuk menentukan segi apa yang menjadi kepaling utamaan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain. Makanya ada tamyiz. Nah, manzilatan ini menjelaskan dari sisi paling utamanya Rasulullah Nabi Muhammad. Muhammad adalah nabi yang paling utama. Dalam hal apa? Manzilatan, kedudukannya. Begitu. Makanya kalau orang tua saya dulu ketika mengajarkan bahasa Arab ketika kecil itu menerjemahkan tamis itu dengan pertanyaan apanya? Gitu dengan kata apanya? Muhammad adalah nabi yang paling utama. Apanya yang paling utama gitu? Apanya? Kedudukannya gitu. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu cara untuk menemukan tamyiz dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Apabila ada isim nakiro setelah isim tafdil, maka isim nakiro itu adalah tamyiz bagi ismut tafdil tersebut. Nah, inilah kajian linguistik dari hadis yang sangat singkat yang insya Allah bisa kita hafalkan dengan baik. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksarhum alayya salatan. Apa maknanya? Al-anu tarjim. Qabla al-istimra ila hadisin akhar ya. Kita terjemahkan dulu. Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang lain, kita terjemahkan dulu. Inna ulan nasi bi yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itu. Simple ya Bapak Ibu ya? Simple. Alhamdulillah. Hafal tak di sini? Bisa dihafal tidak di sini? Bisa ya? Ya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Insya Allah. Apabila belum juga insya Allah mudah dihafal. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Nah, ini bahasa nahwunya begitu, bahasa sorabnya begitu. Sekaligus juga maknanya. Sudah selesai bahasan pertama tentang kajian linguistik atas hadis berkenaan dengan Rasulullah dan sholawat atas beliau. Semoga bermanfaat. Silakan barangkali ada pertanyaan atau yang lain yang mau disampaikan, hadis atau doa yang bisa Bapak mau sampaikan. Silakan. Boleh di screenshot dulu ya, nanti saya hapus. Sudah Pak, sudah screenshot. Ya, makasih Pak Haji. Pak ini mau tanya ya Pak. Ya. Kalau kita sering sebut maulid Nabi atau maulud atau milad Nabi, mana yang naunya yang tepat Pak? Baik. Silakan Pak Haji ulangi pertanyaannya. Saya akan tuliskan. Kita selalu sebut maulud Nabi atau maulid Nabi atau milad Nabi. Ya. Dari segi sorof. Mauludun, maulidun, miladun. Nah, bagus. Berkenaan dengan kata maulud atau maulid atau milad, kita sering dengar ketiga kata ini dalam percakapan atau dalam pembicaraan umat Islam. Mungkin tidak hanya di Indonesia dan Singapura, mungkin juga di Malaysia ataupun yang lain-lain. Atau di negara-negara Islam yang menggunakan
kata-kata ini ya. Nah, mauludun, maulidun, dan miladun. Secara sorab bagaimanakah kita membahasnya? Baik. Yang perlu kita ketahui adalah kata mauludun, maulidun, dan miladun semuanya memiliki satu akar kata yang sama. yakni berasal dari kata walada. Walada. Ya. Jadi kata walada ya. Walada. Walada isim masdarnya adalah maaf. Walada fi'il mudhari'nya adalah yalidu. Wawunya hilang ya. Walada yalidu seperti wasofa yasifu. Terus isim masdarnya adalah wiladatun. Nah, ini bisa tambahkan nih wiladatun. Walada yalidu wiladatun. Nah, terus isim masdar miminya adalah maulidun. Isim masdar miminya itu maulidun. Nah, jadi maulidun ini secara sorob ini adalah ismul masdar, maaf tulisannya. Ismul masdar al-mimi. Apa maksudnya ismul masdar al-mimi? Maksudnya adalah isim masdar yang diawali oleh huruf mim. Karena dalam ilmu sorob ada dua masdar, yakni masdar mimi, yakni yang ada huruf mim di awal, dan ada masdar ghairu mimi, masdar yang tidak diawali oleh mim. yakni wiladatun contohnya nih. Wiladatun isim masdar ghairu mimi. Ghairu itu tidak. Isim masdar tanpa mim atau tidak ada mim. Nah, maulidun kalau isim masdar, maka mananya adalah wiladatun. Mananya adalah wiladatun. Wiladatun artinya apa? Kelahiran. Kelahiran. Sehingga apabila disebutkan maulidur rasul, berarti artinya adalah wiladatur rasul. Kelahiran rasul. Kelahiran rasul. Maulidun nabi, kelahiran nabi. Begitu. Sama dengan wiladatur rasul atau wiladatun nabi. Itu. Namun maulidun juga bisa merupakan ismul makan atau ismul zaman. Ismul makan atau ismul zaman. Ismul zaman. Ismu makan berarti maknanya adalah isim yang menyatakan tempat dari pekerjaan itu. Pekerjaannya kan lahir. Kata kerjanya kan lahir. Maka maulidun adalah tempat kelahiran. Maulidur Rasul maknanya berarti tempat kelahiran Rasul. Namun selain ismul makan, kata maulidun juga merupakan ismul zaman. Yang artinya menyatakan waktu dari pekerjaan atau fiil yang ada dari kata walada yalidu itu. Maka kalau maulidun adalah ismuz zaman, maka maknanya adalah masa kelahiran atau waktu kelahiran atau zaman kelahiran Rasul. Maulidur Rasul artinya adalah masa atau waktu kelahiran Rasulullah. Begitu. Jadi maulidun sendiri maknanya bisa bermakna wiladah, kelahiran, bisa bermakna tempat kelahiran, bisa bermakna waktu atau masa kelahiran. Itu kalau maulidun. Terus kita pindah ke atas. Mauludun. Nah, mauludun ini adalah isim maf'ul. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul artinya adalah isim yang bermakna objek dari pekerjaan itu. Pekerjaannya adalah melahirkan. Maka isim maf'ul merupakan objek berarti dilahirkan. Jadi mauludun artinya adalah orang yang dilahirkan. Siapa yang dimaksud dengan orang yang dilahirkan? Ya Rasulullah. Makanya ar-rasul mauludun fi hadzal syahr. Rasul dilahirkan pada bulan ini. Syahrul Rabiul Awal. Jadi kalau maulud itu merujuk kepada sosok Rasul Agung itu sendiri. Mauludun merujuk kepada orang yang dilahirkan. Dan dalam hal ini adalah Rasulullah itu sendiri. Maka kalau kita menyebut maulud, itu maksudnya adalah kepada Rasulullah yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Nah, sehingga kalau kita menyebut kata istilah maulud, itu merujuk kepada sosok agung Rasulullah. Dan Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Namun, dari segi sosok beliau hadir di setiap bulan sepanjang tahun pada saat beliau hidup.
karena beliau hidup sampai usia 63 tahun kurang lebih, sehingga beliau merasakan semua bulan dalam setahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 purnama, 12 bulan, itu semuanya Rasul hadir di setiap bulan sepanjang tahun. Nah, sosok beliau ada di sepanjang tahun dalam semua bulan. Tetapi maulid beliau pada bulan Rabiul Awal. Gitu. Jadi kalau maulud itu merujuk kepada sosok An-Nabi. Itu Ar-Rasul ya, Ar-Rasul. Oke. Al-akhir miladun. Nah, miladun ini dari kata apa? Nah, kita lanjutkan. Kalau kita tasrif ya, walada yalidu wiladatan maulidan wadzaka fawa walidun wadzaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Alah, semangat. Miladun. Nah, dari segi sorof miladun ini adalah ismul alat. Ismul alah. Isim yang menyatakan alat kelahiran. Alat kelahiran. Tetapi seringkali kata miladun dimaknai sebagai kata wiladah. Atau lebih tepatnya waktu kelahiran. Kalau kita menyebut ulang tahun ya, setiap tahun kan kita bertemu dengan tanggal bulan di mana kita lahir ya Bapak Ibu ya. Nah, pada hari di mana kita bertemu setiap tahun dengan hari kelahiran kita itu, kita biasa menyebut kata milad. Miladu ar-Rasul. Nah, di sini makna milad itu sama dengan maulid. Maknanya Meskipun dari birthday. segi sorof milad ini adalah ismul alat, isim yang menyatakan alat kelahiran, tapi dari segi makna yang kita sering pahami, miladun itu adalah maulid itu sendiri, yakni waktu kelahiran Rasul. Hanya saja yang sering digunakan untuk Rasulullah itu bukan kata milad, tetapi antara maulud dengan maulid. Kalau dalam keumuman kita yang biasa kita baca. Namun kalau kita baca kitab-kitab sirah misalnya, sebetulnya kata wiladatun juga kita temukan. Kata wiladatun juga kita temukan kalau kita membaca kitab sirah tentang kelahiran Rasulullah ya. Cuman dalam keumuman tradisi di kalangan umat muslim itu ada sebuah ungkapan maulidun dan ungkapan yang lainnya adalah mauludun. Dan maulid serta maulud dua-duanya sangat populer dalam telinga kita, akrab kita dengar gitu. Maulidun. Nah, kalau kita menyebut kata milad itu untuk Rasulullah itu tidak lazim kita gunakan. Biasanya kata milad digunakan untuk selain beliau ya. Misalkan ada sebuah corporate, sebuah company, sebuah perusahaan merayakan hari kelahirannya itu milad perusahaan apa, milad sekolah apa, atau milad orang per orang, milad dari siapa yang lahir pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa begitu. Begitu Pak Haji. Dalam bahasa Inggris boleh gunakan milad tu sebagai birthday. Ya, milad ini birthday. Sama dengan wiladah Ibu. Maaf, wiladah itu kelahirannya tanpa day ya. Jadi milad ini birthday, benar. Birthday. Begitupun maulid. Maulid juga bisa bermakna birthday. Begitu. Ini kajian sorot ya. Boleh nanya Pak Ustadz? Ya, Pak Aruf, bagaimana Pak Aruf? Tentang masdar Pak Ustadz. Kalau boleh nanya. Ya, boleh, silakan. Masdar untuk mujarod kan ini simai Ustadz ya. Tapi Ustadz bisa paham walada, walidun, wiladun, apa ada polanya Ustadz? Ya, Ada masdar baik. goero mim dengan masdar mim itu bingung saya. Baik. Ini pengalaman saya Pak, pengalaman dan mungkin tidak hanya pengalaman pribadi satu orang tapi banyak orang. Yang paling sulit tasrif itu adalah isim masdar, khususnya mujarrad. Paling sulit memang.
Dan betul tadi kata Pak Aruf, isim masdar itu bersifat simai atau samai ya. Ismul masdar untuk yang mujarod itu cenderung samai. Sama itu artinya hanya pendengaran, tidak ada polanya gitu. Pada umumnya orang mengatakan begitu. Pada umumnya isim masdar dari sulasi mujarrad itu adalah samai. Artinya berdasarkan pendengaran kita dari orang Arab yang mengatakannya. Nah, tentu karena kita tidak sering mendengar orang Arab bicara, berarti dari bacaan buku yang kita temukan dari buku-buku berbahasa Arab gitu ya. Nah, akan tetapi meskipun masdar itu samai, hanya kita dengar, memang tidak sedikit kata yang ada polanya. Dan pola-pola masdar itu bisa kita rumuskan, bisa kita temukan wazan-wazannya. Bisa kita temukan wazan-wazannya. Yang paling populer adalah wazannya fa'lun. Ini paling populer. Isi masdar itu fa'lun. Ada lagi nanti fa'alatun. Ada lagi nanti fu'lun. Ada lagi fi'lun. Ada lagi nanti fi'alun. Ada lagi nanti fa'alun. Ada lagi nanti fa'lun sudah ya. Fa'alatun, fa'lun, fa'alatun, fu'lun, fi'lun, fi'alun, fu'alun. Tuh. Dan beberapa yang lain. Nah, masalahnya kata apa saja yang mengikuti wazan fa'lun, fa'alatun, fu'lun, fi'lun, fi'alun, fa'alun, fa'alun itu memang harus kita hafalkan. Nah, tetapi meskipun kita harus menghafalkan, kita memang bisa mengenali beberapa fi'il yang sering kita dengar itu masdarnya mengikuti pola-pola yang teratur seperti ini. Tapi ini memang harus kita sering dengar atau sering kita baca. Dan kalau kita kesulitan untuk menghafal karena kita masih belum punya banyak perbendaharaan kata yang banyak, maka cara yang paling mudah untuk kita tahu masdar dari sebuah fiil adalah melihat kamus begitu. Melihat kamus itu paling 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 simple. Sambil kita buka kamus, sambil kita menghafal. Nah, cuma untuk menghafalnya, kalau kita menghafal dari kamus satu persatu, itu lama dan tidak aplikatif. Maka saran atau pengalaman saya itu untuk memahami dan menghafal masdar-masdar yang bervariasi itu, kita harus sering berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab yang beragam. Begitu. Oh ya tadi, wiladatun belum ya? Ada lagi fi'alatun. Fi'alatun. Ini juga masdar. Fi'alatun, contohnya tadi wiladatun ya. Wiladatun. Fa'lun ini paling gampang. Misalnya dakhlun ya. Ada lagi fu'ulun ya, lupa. Nah, fu'ulun. Contohnya hurujun tuh. Sujudun. Fa'alatun misalkan azomah. Azomah, karomah. Fu'lun misalnya husnun. Fi'lun. Contohnya kibrun ya. Fi'alun. Fi'alun contoh yang populer apa ya? Saya lupa nih. Fi'alun ada. Fa'alun juga. Fa'alun tuh misalnya jamalun ya. Jamalun tuh. Ini si masdar nih. Oh, fi'alun ada. Kibarun. Ketemu alhamdulillah. Kibarun. Sigorun. Oh, ini juga sama. Lalu fu'alun. Fu'alun contohnya nanti saya cek dulu. Barangkali ada yang masih yang ingat fu'alun contohnya apa? Ya, baik. Kalau lupa nanti kita bisa cari lagi. Ya, saking banyaknya pola dan banyak kata yang berada di berbagai macam pola ini. Begitu Pak Aruf. Ya Pak. Makasih Pak Ustadz. Banyak sekali. Sama-sama. Banyak sekali. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya silakan barangkali ada yang mau sampaikan lagi.
Sudah disiapkan belum? Pak Ustadz, Ya. Siapa? Pak Haji Tahir, mangga? Mangga. Silakan, Pak Haji. jadi antara makna mauludun dengan maulidun itu uh, untuk kegunaan masa kini sekarang, adakah lebih sesuai kita gunakan maulidun sebagai memperingati daripada mauludun susuk pribadi Rasulullah sendiri? Maksudnya masa kehidupan Rasulullah di zamannya. Ya, kalau kita menyebut Maulidun itu artinya masa kelahiran atau waktu kelahiran gitu ya, atau kelahiran. Jadi kalau kita menyebut memperingati kelahiran Rasulullah, berarti memperingati Maulid Ar-Rasul gitu ya, Maulid Ar-Rasul. Tetapi kalau kita menyebut Maulud, itu berarti merujuk kepada Rasulullah sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita menyebut Maulud Rasul, Maulid Rasul, apa makna ini? Maulid Ar-Rasul dengan Maulid Ar-Rasul. Kalau kita mengatakan Maulid Ar-Rasul berarti hari kelahiran atau masa kelahiran atau kelahiran Rasul. Nah, kalau kita menyebutkan Maulud Rasul berarti memperingati Maulud Rasul itu artinya adalah memperingati sosok yang dilahirkan. Siapa? Rasul. Jadi dua-duanya boleh, Pak Haji. Oh, Jadi kalau terima kasih Maulud Ustaz. merujuk kepada Rasulullah sendiri, pada sosok Rasul, sedangkan Maulid merujuk kepada masa kelahiran atau kelahiran itu sendiri. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Bahkan kalau dalam tradisi orang-orang di Indonesia, itu dari kata Maulud ini menjadi begini, muludan. Tuh. Udah. Muludan ya. Ini dari kata maulud lalu mauludan jadi muludan gitu ya. Muludan. Ini kalau terutama di Jawa, di Sunda, di daerah Jawa Barat, di perkampungan-perkampungan dulu, ini menyebutnya muludan. Maksudnya adalah memperingati sosok yang dilahirkan, yakni Rasulullah gitu. Al-Maulud. Mungkin kalau di Singapura apakah dengar istilah muludan, Bapak Ibu? Tidak. Tak ya, tidak ya. Ya, hanya ini di Indonesia, itu pun di Pulau Jawa barangkali ya. Muludan. Begitu Pak Haji Tahir? Syukran Pak. Ya, baik. Ya. Boleh, silakan ada lagi yang mau sampaikan? Sosok tu apa Ustaz? Gimana Bu Masna? Sosok tu apa? Tadi Maaf, Ustaz Bu. cakap sosok. Sosok. Oh, sosok. Oh, maaf sosok. Sosok itu apa ya? Sosok hmm, Tubuh badan. apa ya? Eh, apa bahasa? Ada yang tahu tidak sosok itu bahasa Melayunya, bahasa Tubuh badan. Tubuh sosok badan. itu kalau bahasa ini dedeg ya, dedeg. Dedeg itu apa ya? Diri. Fisik. Bagaimana Pak Ruk? Diri Tubuh bukan, Pak. badan. Ya, dirinya lah, pada sosok diri. Pada sebentar. Ini misalnya orang nih ya. Nih, misalnya orang nih. Tuh. Tusuk tubuh. Nih. Ini saya tulis gambarkan dua orang. Yang satu besar, yang satu kecil. Ini misalnya eh Otong yang kecil. Terus yang besar misalkan Atang, nama orang ya, misalkan ini. Nah, sosok Atang itu besar. Sedangkan sosok Otong kecil. Di sosok Otong itu kecil, sedangkan sosok Atang itu besar. Sosok itu jadi ya ke bentuk fisiknya lah boleh. Atau ke dirinya, ke personifikasinya ya. Bentuk tubuh Ustaz Bentuk tubuh dan di dalamnya, Ibu. Bentuk Oh, bentuk tubuh dan juga di dalam dirinya. oh, itu Tidak bahasa hanya Indonesia. tubuhnya, tetapi juga jiwa yang yang berada dalam tubuh itu. Jadi manusia secara apa? Ya secara
secara diri lah, secara diri. Sosok. Bahasa Inggrisnya apa ya kalau padanannya ya? Figure. Figure ya, figure ya, Ya, figure ya. figure ya. Figure, figure benar, figure. Ya, benar. Figure ya, figure ya. Ya, figurnya. Kalau bahasa Indonesia nyebutnya figur. Kalau di Singapura figure ya. Ya, pada figurnya, Ibu. Itu sosok. Figure, figure. Ya. Betul tulisannya figure ya? Iya, Betul. Baik. Begitu Tapi Ibu ini Hasna. English, perkataan Ini English actually. kalau di bagaimana bacanya nih kalau di Singapura? Tiga. Figure. Figure. Ya, baik. Baik, figure. Kalau orang di Indonesia biasanya nyebutnya figur, di Indonesia kan, figur. Ya, sosok ya, baik. Begitu. Begitu Ibu. Baik, barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan. Saya cuba ini Pak, hadisnya yang lebih kurang macam yang tadi Pak Ustaz yang pertama tadi. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Nah, bagus. Saya tulis ya. Ulangi Pak Haji. Akrobukum Aqrabukum minni majlisan. majlisan Yaumal qiyamati yaumal qiyamati. ahsanukum khuluqan. Ya. Aksarukum. Ahsanukum ya. Ahsanu, Ahsanukum Ahsanukum. khuluqan. khuluqan. Bagus. Nah, ini sebagian sudah tadi kita bahas ya. Coba kita cek kedudukan secara i'rabnya ya. Baik. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Baik, kita bahas secara linguistik, nahwu dan shorof. Aqrabukum ini adalah isim atau fi'il? Isim Isim tafdil. tabdil. Ismu tafdil dari kata apa? Dari kata Aqrab, qarib kan? Aqrab. Ismu qarib. tafdil dari kata Aqrab. qaribun. Aqrabu adalah isim tafdil. Ismu tafdil dari kata qarib. Min qarib. Nah, berarti aqrabukum ini adalah isim. Dan apabila ada isim di awal kalimat, berarti aqrabukum apa namanya? Kedudukannya. Mubtada kan? Mubtada ya. Mubtada. Mubtada, mubtadaun, marfuun, wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Aqrabu mudhafun. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi Mudhafun mahalli ilaihi, jarrin jarrin mudhafun mudhafun ilaihi. ilaihi. Aqrabu mudhaf, aqrabu mudhaf. Ini mudhafun ilaihi, ya mudhafun ilaihi. Dan aqrabu adalah isim tafdil dari kata qaribun. Nah, terus minni. Minni min harful jar. Minni harful jar. Mabniun ala sukun. I domirul mutakalim ya. Domirul mutakalim. Domirul mutakalim fi mahalli jarin majrurun bi min. Nah, terus majlisan. Coba apa majlisan? Tamyiz. Tamyiz. Dari mana kita tahu ini tamyiz majlisan? Tadi dah baca, Aqrabukum. tadi tu belajar. Baru belajar tadi. Tadi Isim isim tafdil. nakiro setelah isim tafdil. Betul tidak? Saya kira. Ya, betul. Tamyizun mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini sudah operasional ini. Sudah langsung apa yang tadi kita sampaikan. Kita pelajari bersama-sama tadi. Bisa kita langsung contohkan beberapa yang lain. Bisa kita temukan. Aqrabukum minni majlisan. Berarti majlisan adalah tamyizun mansubun. Majlisan dari segi sorob. Ini isim apa namanya? Sigot apa? Majlisan. Makan. Fa'il. Ismul makan ya, ismul makan bagus. Ismul makan. Jadi tempat duduk, jalasa duduk, majlis tempat duduk. Oke. Yaumal qiyamati, yauma mengapa fathah? Zorof. Zorof. Zarful zaman. Zaman. Wa huwa mudhaf. Zarful zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih
Wa huwa mudhafun. Ya. Al-qiyamati Mudhafun mudhafun ilaihi. ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, kalimat ini kan jumlatun ismiyatun. Manakah mubtadanya? Mubtadanya ini sebenarnya panjang, Akrabukum. sepaket ini. Akrabukum Akrobukum minni minni majlisan majlisan yaumal yaumal qiyamati itu qiyamati. mubtadanya. Hanya saja orang biasanya membahasnya itu mubtadanya mana? Akrobunya saja. Biasanya orang menyebut mubtadanya itu akrobunya aja karena yang ada domah di akhir itu adalah akrobu. Nah, tapi dari segi mana sesungguhnya mubtada ini panjang sampai sebelum khobar. Dan kata sebelum khobar setelah mubtada ini itu berhenti pada al-qiyamati. Makanya mubtadanya panjang sampai yaumal qiyamati. Hanya saja ciri harokatnya ditandai oleh kata pertama dari mubtada itu yakni akrobu. Akrobukum minni majlisan yaumal qiyamati. Mana khobarnya? Ya ini Ahsanukum ahsanukum khuluqan. khuluqan. Ini khobarnya nih ahsanukum ini khobar. Khobar dari kalimat sebelumnya. Nah, kita rinci khobarnya terbuat dari apa? Ahsanu, Isim ya, tafdil. isim tafdil lagi kan? Ismu tafdil, dari segi sorof ismu tafdil. Nah, ahsanu ini khobar, mubtada, marfu. Khobar mubtadain, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, dhammah, dhahirah, fi akhirih. Bahwa ismu tafdil. Oke, kita tambahkan ya. Ini Wa i'rabnya campur mudhaf. dengan sorof. Ismu tafdil. Min hasanin ya, min hasanin dari kata hasan, min hasanin. Wa huwa mudhafun, wa huwa mudhafun. Kum, kum apa kum? Kum adalah Dhamir muttasil. dhamirun muttasilun Mabni ala mabniun ala sukun. sukun Fi mahalli jarrin fi mudhafun mahalli jarin ilaihi. Mudhafun mudhafun ilaihi. ilaihi. Tuh, Ya, right. mudhafun ilaihi. Lalu khuluqan apa? Tamyiz. Tamis. Bukan i'rabnya tamyiz. Khuluqan tamyiz. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitu. Udah simple ya Bapak Ibu ya. Nah, apa artinya? Oh, sebentar maaf sebelum kita terjemahkan ya. Khuluqan ini dan saya sudah buat dalam video singkat mufradat ya yang dibagikan oleh Ibu Zawiyah itu. Khuluqan ini kalau kita maaf, saya ganti warna dulu. Ini ada kata huruf-hurufnya sama, tapi bacanya beda ini. Ada khulukun, ada kholkun. Nah, kalau khulukun ini artinya akhlak. Kalau kholkun artinya adalah Kejadian. penciptaan atau makhluk ya. Penciptaan atau makhluk sama. Inggrisnya apa? Creation ya. Creation. Nah, di sini kalimat dalam hadis ini adalah aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Bukan ahsanukum kholqan, bukan. Kalau khulukun ini adalah non fisik. Sedangkan kholqun adalah fisik. Physical. Sedangkan khulukun itu non physical. Begitu. Dua-duanya masdar, Ustaz. Dua-duanya masdar, sigotnya sigot masdar. Dari kata kholako. Hmm. Kholako yakhluqu kholqon khulukon. Nah, khulukon ini tadi belum saya tuliskan ya, wazan fu'ulun berarti. Wazannya wazan fu'ulun. Hmm. Sigotnya sigot isim masdar, wazannya wazan fu'ulun. Khulukun contohnya. Sedangkan kholqun wazannya fa'lun. Nah, sama akar katanya kholako.
Namun khulukun dan kholkun maknanya berbeda. Kholkun bersifat fisik yang terlihat ini, sedangkan khulukun adalah bersifat non-fisik, baik akhlak batin yang di dalam hati maupun akhlak yang berupa perilaku. Itu khulukun. Gitu. Nah, berarti kalimat ini ahsanukum kholqon atau ahsanukum khulukon. Khuluqan. Seandainya harokatnya kita buang, Bapak Ibu, bagaimanakah kita akan membacanya? Oh, kita dah tahu, jadi kita baca khuluqan. Nggak ada Ya, rambutnya kalau kita kita. sudah tahu, kita baca khulukon. Apabila kita belum tahu, boleh baca dua-duanya nih nanti. Nanti Tapi pemahamannya beda. dari makna lain lah. Iya, kalau kita menyebut ahsanukum kholqon, berarti orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat, maaf, orang yang paling dekat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik Paling handsome. fisiknya. Uci Kalau paling kholqon, handsome. kalau kholqon, berarti yang handsome, yang beautiful saja kalau gitu, yang strong, yang fresh gitu ya. Nah itu tentu saja tidak cocok ya, tidak sesuai. Nah karena secara logik, secara logika tidak mungkin holkon, maka tentu saja kita baca yang lain, yakni hulukon. Dari mana kita yakin bahwa yang dimaksud ini adalah hulukon, bukan holkon? Karena banyak ayat dan hadis Nabi yang bercerita tentang ini. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Innallaha la yanzuru Ila suarikum. ila suwarikum ila ajsamikum dulu ya. Ila Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. wal Walakin yanzuru ila ila bikum. Ini pun hadis ya, yang saya ingat ini hadis. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Innallaha inna harfun nasab. Allah ismu inna. La yanzuru la harfun nafi. Yanzuru fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ila maaf. Wa fa'iluhu dhamirun wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila Allah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Ila adsamikum ila harful jar mabniun ala sukuni. Adsamikum adsami majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Nah, dari segi bentuk ini adsam jamak dari jismun ya. ya. Jamak min jismin, jamak dari jismun. Wa huwa mudhafun. Kum dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wawu harful atfi. Itu. La. La berarti harfun nafi ya, harfun nafi. Wawa maktufun. Wawa maktufun. Maktuf alaihnya mana? La yang dulu. Tuh, ini maktuf alaih. Sebentar, salah tulis ini. Maktufun alaihi. Sama-sama lah huruf nafi. Ya, itu ya. Maktufun alaih. Ila suarikum ila harful jar mabniun ala sukun. Suarikum suari majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Kum dhamir muttasilun mabniun ala sukun wa huwa mudhafun ilaihi. Tuh, mudhafun ilaihi. Nah, suar ini jamak dari suratun. Suratun, suratani, suwarun. Dalam pelajaran SAD ya, SAD,
Ini pelajaran yang keberapa? Ini ada beberapa pola jamak taksir untuk muannas. Kalau menemukan seperti surotun, khuzatun, surotun, ini jamaknya adalah uaun, fualun. Maka surotun, suar. Ila suarikum, walakin yang duru ila kulubikum. Lakin harful istidrok. Harful istidrok. Artinya tetapi. Yang duru fil mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila Allah. Ila harful jar mabniun ala sukun. Kulubikum kulubi majrurun bi ila wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa Baik. mudhafun. Kum dhamirun muttasilun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi ya ini, mudhafun ilaihi. Nah, ini hadis Nabi yang bercerita bahwa Allah tidak melihat fisik kalian dan juga tidak melihat rupa kalian, bentuk kalian, melainkan melihat kepada hati kalian. Nah, ini namanya tafsir hadis dengan hadis. Menafsirkan hadis dengan hadis yang lain gitu. Saling bantu. Makanya yang tadi kholqon atau kahulukon, nah ini bisa dijelaskan dari salah satunya hadis ini. Allah tidak melihat fisiknya tapi lihat non fisiknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Berarti polanya Silakan. itu Ustazah berarti Ustaz berarti polanya itu yang fuulun ya. Yang mana Yang Pak untuk Faruk? yang tadi yang untuk pola yang enggak yang Yang apa bukan hulukun. non fisik itu berarti fuulun ya. Iya betul, hulukun. Hulukun wazannya adalah fu'ulun. Tuh fu'ulun ini salah satu wazan isim masdar ini, fu'ulun. Kalau kholkun itu fa'lun. Fa'lun. Wazannya fa'lun. Enak Jadi kali. kholkun itu artinya adalah penciptaan ya. Sedangkan hulukun artinya adalah akhlak. Dan jamaknya, oh ya maaf, ini sekalian. Jamak dari hulukun adalah akhlakun. Al-akhlakul karimatu, akhlak yang mulia. Itu jamak dari hulukun. Lalu khulukun apa jamaknya? Nah, ini yang barangkali sebagian orang bingung. Khulukun, akhlakun. Khulukun berapa huruf? 3. 3 huruf. Khulukun berapa huruf? 3 Empat, juga. 3 huruf. 5. Nah, kalau kita menemukan isim-isim yang terdiri dari 3 huruf, pola jamaknya itu wazannya ada beberapa ya. Bisa af'alun, bisa fi'alun, bisa fu'ulun, bisa af'ulun. Kalau kita menemukan isim yang terdiri dari 3 huruf, maka pola-pola jamak taksirnya itu ada beberapa pilihan. Af'alun, fi'alun, fu'ulun, af'ulun. Tetapi tidak semua wazan ini digunakan untuk satu fi'il. Tidak semua wazan ini digunakan oleh satu isim. Ada hanya satu saja, ada yang beberapa, tapi juga ada yang semuanya. Tergantung isimnya. Contoh yang af'alun misalnya kolamun ya. Kolamun berapa huruf nih? Kolamun 3 kan? Jamaknya aklamun. Kalau fi'alun contohnya bahrun. Jamaknya apa? Biharun. Harun. Fu'ulun contohnya apa lagi? Kolbun tuh. Jamaknya Qulubun. kulubun. Af'ulun contohnya apa? Ainun. Jamaknya Uyunun. Uyun. ayunun. Ayunun. Uyunun. Uyunun. Nafsun anfusun. Uyunun. Nah, coba kolamun, baharun, kolbun, ainun berapa huruf ini semuanya? 3. 3 huruf. Nah, apabila kita menemukan isim yang terdiri dari 3 huruf, maka pola-pola jamak taksirnya itu salah satu dari 4 wazan ini. Nah, lalu bagaimana dengan kholqun? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kholqun 3 huruf.
seharusnya jamak dari khalqun ini salah satu dari af'alun, fi'alun, fu'ulun atau af'ulun. Tapi kalau kita gunakan af'alun, berarti khalqun adalah akhlakun. Betul tidak? Hmm. Khalqun, kalau kita gunakan jamak taksirnya adalah wazan af'alun, berarti apa? Akhlakun. Iya tidak? Nah, Hmm. tetapi kalau kita mengatakan akhlakun, maka maknanya bukan bentuk fisik, tapi akhlak, non fisik. Hmm. Lalu jamak taksir dari khalqun apa kalau begitu yang biasa digunakan dalam tulisan ataupun perbincangan orang-orang Arab. Nah, khalqun ini kalau jamak dari khalqun biasa yang digunakan adalah khalaiq, al-khalaiq, khalaiku. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan dalam bahasa Arab kata khalaiku, ini adalah jamak dari khalqun. Maksudnya adalah makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk itu al-khalaiq. Al-khalaiq. Alladzi khalaqal khalaiqa. Zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk. Gitu. Al-khalaiq. Dan al-khalaiq ini digunakan untuk jamak dari kata khalqun atau nanti ada lagi dari kata khaliqatun ya. Tapi ini nanti dulu lah. Nanti terlalu panjang. Nanti banyak Khaliqatun. sangat, tak boleh masuk. Begitu. Paham Bapak Ibu ya? Dan apa? Kholkun, tadi apa artinya kholkun? Walaupun itu Kejadian, creation. Creation, penciptaan. Nah, kalau penciptaan sama tidak dengan ciptaan. Kholkun itu bisa ciptaan, kalau dalam terjemahan bahasa kitanya bisa ciptaan, bisa penciptaan. Sama tidak memahami kata ciptaan dan penciptaan? Untuk Tak, mengetahuinya, coba bedakan antara tulisan dengan dengan penulisan. penuh. Sama tidak? Tak sama. Tak sama. Latihan dengan pelatihan. Sama tidak? Tak sama. Tak sama. Nah, tetapi ketahuilah Bapak Ibu, kholkun ini maknanya kadang ciptaan, kadang penciptaan. Baik, saya akan coba hapus. Kata kholkun itu dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab untuk bahasa Arab kalimat-kalimat selain Al-Quran, baik hadis maupun yang lain-lain, kalau kita menemukan kata kholkun, kita harus paham apakah kata kholkun itu dimaknai sebagai ciptaan, dalam kurung makhluk ya, Hmm. ataukah sebagai penciptaan. Sebab ciptaan dan penciptaan beda. Kalau saya mengatakan begini, al-insanu kholkun. Apa artinya? Ciptaan. Manusia adalah makhluk. Manusia adalah ciptaan. Betul ya? Kalau begitu al-insanu kholkun, kholkun di sini maknanya adalah ciptaan ya, Bapak Ibu ya. 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 Manusia adalah Makhluk. maaf, salah tulis. Adalah makhluk atau ciptaan. Adalah makhluk atau ciptaan. Nah, sekarang lihat di Al-Quran. Ada sebuah ayat berbunyi begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi Wakhtilafil laili wan wa nahar. ikhtilafil laili wan nahari. Terus wa Ayatul laili. ikhtilafil laili wan nahari la Mana? ayatin Liulil Liulil albab ya. Albab. Abesar liulil ke ablak? liulil albab. Albab. liulil Albab. 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 Tuh. Ya. Coba perhatikan kata kholqun di sini. Sebentar. Penciptaan langit dan bumi. Ya.
Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Coba terjemahkan. Sesungguhnya dalam Penciptaan langit dan Ciptaan bumi. dalam langit dan bumi. penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Bukan sesungguhnya dalam makhluk langit dan bumi, bukan kan? Hmm. Sehingga di sini kita lihat kholqun dalam ayat atau dalam kalimat al-insanu kholqun dengan kholqun yang terdapat dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, satu kata yang sama maknanya beda. Nah, yang seperti ini kita harus paham sehingga kita nanti tidak salah memahami. Meskipun sama-sama isim masdar, kholqun isim masdar, baik dalam kata insan kholqun, masdar juga, dalam kata fi kholqi juga, masdar juga kata kholqinya. Tapi Jadi maknanya kita beda. kita tengok konteks lah Ustaz sebenarnya. Benar, tengok konteks, betul sekali. Nah, ini sekaligus saya ingin bahas, barangkali di Singapura juga pernah ada bahasan yang semisal ini, atau di Indonesia dulu, beberapa tahun lalu sering di WhatsApp itu berseliweran tulisan yang mempersoalkan ini. Insya Allah. Insya Allah itu nulis Arabnya bagaimana? Begini, insya Allahu. Ada 3 kata, ada in, ada sya'a, ada Allahu. Nah, bedakan dengan penulisan begini, insya Allah. Nah, kalau in disambung dengan sya, maka ini nanti maknanya berbeda. Kalau insya Allah, in artinya jika atau kalau. Sya'a berkehendak, Allahu fa'ilnya adalah fa'il dari kata sya'a, artinya Allah berkehendak ya. Jika Allah berkehendak. Tapi kalau insya Allah, insya-nya disambung, maka insya di sini maknanya adalah penciptaan. Jadi penciptaan. Nah, penciptaan berarti insya penciptaan Allah adalah Allah gitu. Nah, penciptaan di sini itu maksudnya menciptakan Allah atau ciptaan Allah gitu. Bagaimana memahaminya? Nah, ini kasusnya dengan tadi. Khalqullah, apa artinya khalqullah? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kalau khalaqus samawati, penciptaan penciptaan langit-langit dan bumi. Begitu ya. Penciptaan langit-langit dan bumi. Ustaz, kalau ini kenapa boleh baris di atas? Insya Allah atau insya Allah? Nah, kalau yang ini, yang insya yang di bawah ini, insya ini adalah isim masdar. Isim masdar dari ansya'a. Ansya'a yunshi'u, af'ala yuf'ilu, akhroja yukhriju, wa yunshi'us sahabah thiqal ya. Ansya'a yunshi'u insya'an. Ansya'a menciptakan. Insya'an penciptaan. Nah, kalimat insya ini apakah bacanya sya'an atau maaf. Insya ini apakah bacanya insya'a atau insya'u atau insya'i tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, tapi kalau kita mengatakan insya Allah, ini sesungguhnya ada 3 kata, yakni insya dan Allah. Nah, tetapi yang pernah dipersoalkan orang-orang itu dalam rangka penulisan. Sebenarnya kalau penulisan dalam Latin ini sesuai dengan kesepakatan di antara orang yang menggunakan bahasa yang dimaksud ya. Kalau ada yang nulis insya Allah itu disambung langsung insya Allah. Jadi 1 kata. Ada yang dipecah jadi 2 kata. Nah, ini bahasa tulisan Latinnya gitu ya. Ada yang dipecah jadi 3 insya Allah. Ini bebas-bebas saja, tergantung pemahaman kita di masyarakat yang kita saling paham. Sehingga kalau disebut insya Allah itu maksudnya bukan berarti penciptaan Allah. Tidak mungkin Allah diciptakan. Tapi maksudnya adalah jika Allah berkehendak. Asal ketika kita menulis dalam bahasa Arab, begini harusnya. Bukan yang di bawahnya, bukan.
Ketika kita menulis dalam bahasa Arab kata insya Allah, maka yang digunakan adalah yang di bawah, yang di atas ini, insya Allahu. Kalau dalam bahasa Arab. Adapun kalau dalam bahasa Latin, maka penulisannya bolehlah silakan mau disatukan tergantung kesepakatan komunitas ya atau publik di sebuah daerah atau sebuah bangsa. Atau boleh juga dijadikan 2 atau boleh juga dijadikan 3 sesuai dengan bahasa Arabnya. Nah, gitu. Oh ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, transliterasi untuk shin itu kalau bahasa Indonesia itu shin titik 3 ini itu SY. SD ya. Kalau bahasa Indonesia. Sedangkan English itu SH. Makanya sebagian ada yang menulis insya Allah itu dengan begini. Gitu ya. Insya. Ini English ini. Insya, in, S-H-A, S-H-A. Kalau bahasa Indonesia. Ini transliterasi English. Sedangkan kalau transliterasi Indonesia itu SY untuk Shin. Kalau di Singapura saya tidak tahu. Tak, kita ikut. Cuma kalau sort kita tak ikut. Kalau Indonesia sort ialah SH, SY, SH. Nah, Tapi kita je kalau S saja. Singapura kalau je Indonesia S begini, saja. Ya. gitu. Jadi ini tergantung kesepakatan dari sebuah bangsa ya, yang biasanya digunakan oleh kalangan jurnalis atau pakar-pakar bahasa dari sebuah negara. Sebab itu kalau kita tulis disertasi di dalam bahasa Indonesia, mereka hendakkan kita siapkan Ya, Latinnya apa. Misalnya ya, sort ataupun K atau Hamzah ataupun Ain. Apa dia? benar. Dan dalam komputer, Hamzah dan Ain. Ain, bendanya kita kena tahu. Bendanya sama Ustaz. Nak kena jadi berapa titik. Macam itu. Iya betul. Ya begitulah kalau kita berada dalam dunia akademik ya. Ya. Ya tentu saja kembali nanti pada pemahaman publik masing-masing ya. Ya kita bicara tidak hanya dengan simbol, tapi juga dengan pikiran dan perasaan. Meskipun kadang kala simbolnya salah, tapi kalau pikirannya bisa Betul. dipahami, betul juga. Baik, sebelum Bapak Ibu kembali bertanya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini barangkali bermanfaat untuk kita semua ya. Ayat yang tadi, fi maaf. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dalam surah Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ayat berapa Ibu? Ayat nak dekat habis 100 berapa Ya. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Bapak Ibu silakan perhatikan kata samawati dan al ardi. Ini ada huruf wawu. Wawu ini apa? Huruf atof ya. Atof. Wawu ini atof. Al ardi ma'tuf. Ma'tuf alainya mana? As samawati. Al wawu adalah harful atfi. Al ardi adalah ma'tuf. 160 Ustaz. Ayat 160 Ibu ya? Ya, 160. 160. As-samawati ma'tufun alaihi. Nah, Bapak Ibu, baru saja ada pertanyaan lewat WhatsApp kepada saya. Ini ada pertanyaan. As-samawati jama, betul tidak? Iya, Al-ardi mufrad. iya. Nah, mengapa bisa terjadi katanya? Nah, saya baru jawab secara ilmu nahwunya saja. As-samawati adalah ma'tuf alaih. Al-ardi adalah ma'tuf. Sedangkan wawu ada harful atfi. Saya baru jawab bahwa al-ardi itu mufrad, as-samawati adalah jama'. Nah, ma'tuf dan ma'tuf alaih boleh terjadi beda mufrad, jamaknya boleh. Maksudnya ma'tuf alaih boleh mufrad, ma'tufnya boleh jama'. Atau sebaliknya. Ma'tuf alaihnya jama', ma'tufnya mufrad. Itu boleh begitu. Ma'tuf alaih boleh berbeda dari segi jumlah bilangannya. Mufrad, musanna, jama' itu tidak masalah.
Ma'tuf dan ma'tuf alaih boleh berbeda dari segi mufrad, musanna, dan jamaknya. Bahkan dari segi muzakkar muannasnya boleh berbeda. Yang harus sama adalah kedudukannya, i'rabnya. As-samawati mudhof ilaih kan? Dari Ya. kholqi. Kholqi mudhof. As-samawati mudhof ilaih. Maka al-ardi juga Mudhafun statusnya, ilaihi. kedudukannya ada mudhof ilaih sama dengan as-samawati. Ini dari segi i'rab, dari segi kajian nahwunya. Nah, sekarang yang belum saya jelaskan melalui WhatsApp ini karena panjang, ini sekaligus saya sampaikan kepada Bapak Ibu barangkali ini diperlukan. Kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang langit dikaitkan dengan bumi, selalunya atau biasanya as-samawat itu langitnya berbentuk jamak. Sedangkan bumi berbentuk mufrad. Sebab langit ada 7, bumi ada 1. Betul tak, Ustaz? Baik. Bagus itu Ibu, bagus Ibu, bagus. Smart. Smart. Ya, betul. Salah satunya begitu. Al-ardi itu tempat apa Ibu? Tempat kita lah. Ya, tempat kita berpijak, tempat kita bertinggal, tempat kita berada, tempat kita hidup, tempat kita berkembang, tempat kita bertumbuh. Di satu pijakan kaki kita, di satu tempat kita berpijak bernama bumi ini, di atas kita ada berapa lapis langit? Selalu lebih dari satu. Langit dalam pengertian batasan mata kita memandang. Di atas kita itu langit, di bawah kita itu bumi. Nah, sedangkan langit di atas kita dalam ilmu sains itu kan disebutkan terdiri dari beberapa macam lapisan. Kalau tak salah ya itu ada atmosfer, stratosfer, ionosfer, begitu kan ya? Tapi kan begini. Ustaz, kalau kita tengok daripada Isra' dan Mi'raj, kita tahu Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Betul tak? Betul. Mata kita tak nampak, tapi benda itu ada. Iya. Ya, artinya di tempat satu pijakan kaki kita, di atas kita kan ada banyak lapisan-lapisan langit yang disebutkan sebagai langit 7 atau langit keberapa. Di surat Al-Mulku kan kita membaca ayat ini. Sab'a samawat. Samawatin tibaqo. Ya kan? Ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya kan? Farji'il basara hal tara min Betul. Tuh, di sini sebut sab'as samawat. Kita lazimnya menerjemahkannya 7 langit berlapis-lapis. Nah, tetapi ada penafsiran yang lain bahwa di sini maksudnya 7 bukan bermakna 7 betul-betul 7. Boleh jadi ini ungkapan betapa banyaknya lapisan langit di atas kita. Yang itu tidak selalu bermakna 7. Mungkin lebih dari 7 di atas kita ini. Dari langit yang paling dekat dengan kita, as-sama'ud dunya. Di Al-Quran ada kalimat as-sama'ud dunya. Artinya adalah langit dunia. Kita pahami begitu. Tapi dari segi bahasa, as-sama'ud dunya artinya adalah langit paling dekat. Kalau Ustaz, kalau kita belajar ulumul Quran, biasanya kan dia kata bahawa Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia. Nah, itu as-sama'ud dunya itu langit dunia, itu langit yang paling dekat dengan kita. Dan di atas kita, di atas langit dunia masih ada banyak langit-langit yang lain. Yang di sini diungkap dengan sab'as samawat. Dan sab'as samawat angka 7, itu angka 7 itu bukan berarti maknanya persis 7, boleh jadi maknanya lebih daripada itu. Lalu kenapa disebut dengan 7? Ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab. Kalau menyebut banyak bisa diungkap dengan kata 7, kadang dengan 1000, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Sama dengan ungkapan alfu syahrin, 1000 bulan, itu angka 1000 di situ bukan bermakna persis 1000. Boleh jadi lebih daripada itu. Kenapa? Karena pada saat itu,
bilangan paling besar adalah 1000. Karena juta atau million pada saat itu belum dikenal. Yang ada adalah 1000. Begitu. Nah, jadi kembali ke kalimat as-samawati wal ardi. Dalam ayat Al-Quran, apabila kita menemukan dua kata ini disandingkan as-samawati wal ardi, biasanya as-samawat itu digunakan dalam bentuk jamak, sedangkan al-ardi dalam bentuk mufrad. Nah, betul tadi Defaultnya kayak kata gitu Ibu tadi. Sukarti bahwa langit-langit itu di atas kita itu ada banyak lapis. Meskipun di satu bumi yang kita pijak cuma satu. Begitu. Sebetulnya bumi juga banyak lapisannya. Nah, baik. Dalam ilmu bumi, geofisika atau geodesi gitu kan. Bumi Iya, pun ada banyak lapisan tanahnya ya. iya Tanah yang betul. paling dekat dengan kaki kita sampai terus sampai paling bawah sampai ke kerak bumi ada banyak lapis-lapis. Betul tidak? Nah, menariknya kenapa bumi yang banyak lapis itu tetap di Al-Quran diungkap dalam bentuk mufrad. Hmm. Sedangkan langit selalu samawat. Dalam ilmu geodesi atau ilmu tentang perbumian, bumi pun ada banyak lapisan tanah. Bahkan tanah pun berbeda-beda. Ada tin, ada sol-sol gitu ya. Sol-sol, ada tin, ada turob, turobun dan lain-lain lah gitu ya. Ada banyak unsur tanah yang berbeda-beda. Dia itu semuanya ada di dalam bumi, di satu bumi yang kita pijak. Nah, tapi kenapa Al-Quran selalu menyebut bumi dengan bentuk mufrad al-ardi, sedangkan as-samawat selalu dalam bentuk jamak ketika dua kata ini disandingkan, dibarengkan, disamakan, disebut berbarengan, disebut bersamaan, begitu. Nah, barangkali ini yang perlu kita hayati secara ilmu sains barangkali ya begitu. Ini sebagai inspirasi buat kita semua untuk melihat kedalaman dari kandungan mana ayat-ayat ketika Allah menyebut as-samawat jamak, al-ardi mufrad ketika disebutkan sekaligus dua-duanya. Begitu Bapak Ibu. Makasih Ibu Sukarti dan Ibu Aruf ya, semuanya juga. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Masih cukup waktu nih. Coba barangkali Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu. Ada. Hadir, Ayo Alif, apa kabar? Alif Ramdhani. khair. Baik. Bapak Ibu hafal belum? Atau mungkin sudah hafal ini ya, sholawat ini. Sholat badar, kalau di Indonesia disebut dengan sholat badar. Sholatullah, Salam. salamullah. Ala Terus, Taha ala toha Rasulillah. rasulillah. Salatullah. Sholatullah, Salamullah. salamullah. Ala Ala Rasul yasin, Habibillah. habibillah. Nah ini kita akhiri dengan sholawat ya. Ini kalau di kita di Indonesia disebut dengan sholat badar atau sholat badriyah. Mungkin sama ya di sana juga Bapak Ibu ya disebutnya sama ya sholat badar ya. Ya sama. Sama ya. Sholatullahi salamullahi ala toha rasulillahi. Sholatullahi salamullahi ala yasin habibillahi. Coba kita kaji ya secara linguistik. Bahtun lugawiyun, pembahasan linguistik. Salatullah ini rangkaian dua kata. Apa namanya? Idofah kan? Idofah. Udah Salatullah. pilih. Mudah Salatullah. Allahi mudah pilih. Dia mau peladak dekat sini. Salamullahi. Iya. Sama idofah juga mudah pilih. Ya. Bapak Tapi Ibu, dia mubtada. mubtada ada isim di awal kalimat ya. Salatullah salamullah. Iya. Nah, sebelumnya coba perhatikan Bapak Ibu. Ini salatullahi dan salamullah ini kan dua idofah yang berbeda, betul tidak?
Salatullahi, salatu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Berarti salatullah ini kan idofah. Idofah itu kan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi apabila ada mudhof dan mudhof ilaih disebut dengan idofah, ya kan? Iya. Salatullah itu idofah, satu. Salamullah juga idofah, satu yang berbeda, idofah yang Iya. berbeda. Berarti antara salatullahi dan salamullahi ini ada dua idofah yang berbeda. Nah, coba lihat. Ini kalau kita menyebut dua idofah berurutan, seharusnya ada apa di sini? Ada huruf wawu kan ya? Huruf ataf ya? Nah, ini sebenarnya semula kalimat ini adalah salatullahi wasalamullahi. Di mandub ya. Tapi huruf atofnya tidak dimunculkan. Buat ada lagu. Ya, buat lagu betul Ibu. Karena kalau ada wawu nanti bacanya terlalu lebih. Salatullah wasalamullah. Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman biasanya dihilangkan ya. Salatullah salamullah. Gitu. Ini mubtadanya. Salatullahi sampai salamullahi yang terdiri dari salamullahi adalah maktuf. Maaf. Salamullahi adalah maktuf dan salatullahi adalah maktuf alaih gitu. Nah, maktuf alaih dengan maktufnya juga dengan huruf ataf yang dibuangnya ini adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya selanjutnya. Ala tuhar Rasulillahi. Nah, kita urai. Ala huruf Jar. jar. Toha sebagai Majrur. majrurun bi ala. Nah, toha kenapa tidak tohi? Ini nama, tidak boleh Mampu. dirubah, Mampu. tidak boleh diganti. Tidak boleh menjadi tohi, tetap toha begitu ya. Tohi jadi tahi. Tetap ala toha. Coba. Toha berarti majrur ya. Nah, Rasulillahi, Rasuli kenapa kasroh? Tapi lah ya. Coba Dia kenapa dia no? sebenarnya ikut Taha. Taha tu ialah Rasulullah. Iya, mengapa Rasuli dibaca kasroh? Betul ngikutin Tapi toha. Apa sebab namanya Taha coba? kan patutnya Badal. baris bawah. Apa Pak Hidir? Bang Hidir? Badal. Badal, bagus, bagus. Badal kul Rasul min ini kul. badal. Mana mubdal minhunya? Toha. Toha ini mubdal. Nah, badal itu mengikuti mubdal minhu yang diganti. Nah, saya ingin jelaskan apa itu badal. Secara makna, badal itu pengganti. Cuman untuk memudahkan pemahaman, badal itu saya suka menerjemahkannya dengan penjelas. Ala toha, kepada toha. Siapa toha itu? Rasulullah. Rasulullah. Dijelaskan dengan kata Rasulullah. Toha adalah sang Rasulullah begitu. Tapi kan Ustaz, kalau Ya, kita Bu. tengok badal, badal ada beberapa jenis. Dalam Betul. konteks ini, badalnya ialah badal kul min kul. Betul tak? Betul sekali. Ya. Nah, badal itu kan ada 3 macam. Ada badal mutobik, ada badal istimal, ada badal ba'din min kul. Badal mutobik itu sama dengan badal kul min kul yang tadi Bu Skati sampaikan. Badalun mutobikun atau badalul kulli min kul. Atau badalul syai' min syai' ya. Badalul kulli Saya min saya. minal kulli. Boleh namanya beberapa ya, tapi maksudnya sama. Badalun mutabikun. Mutabik itu artinya sepadan, sama. Toha, siapakah Toha? Ya Rasulullah. Dan Toha itu bukan Rasulullah itu bukan bagian dari Toha. Tapi Rasulullah itu adalah Toha. Toha itu adalah Rasulullah. Dua-duanya satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Maksud saya, Rasulullah bukan bagian dari Toha. Justru Rasulullah itu ya Toha. Toha ya Rasulullah. Ingat, kalau ada kata Toha itu maksudnya adalah Rasulullah. Seperti dalam surat Toha itu maksudnya adalah surat tentang Rasulullah.
Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, ma anzalna alaika tuh kak di situ adalah kepada Toha. Siapa Toha? Ya Rasulullah. Wahai Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk agar engkau celaka. Tidak gitu. Maka Toha di situ adalah Rasulullah. Jadi kembali, Rasulillah, Rasul ini adalah badal. Rasuli adalah mudhof, Allah adalah mudhof ilaih. Nah, kembali ke ayat ke kata yang bawahnya kita lanjutkan. Salatullahi salamullahi juga sama. Ini mubtada lagi ya, kalimat baru. Salatullahi idhofa mudhof mudhof ilaih. Salamullahi adalah idhofa juga mudhof mudhof ilaih. Mubtada lagi, mubtada yang baru. Mana kabarnya? Ala Yasin Habibillahi. Ala harf jar, Yasin majrur. Ini nama orang. Siapa Yasin? Habibillahi, kekasih Allah. Habibi juga badal. Mana mubdal minhunya? Yasin. Nah, Yasin ini adalah salah satu julukan untuk Rasulullah Muhammad Al-Mustafa. Makanya di Al-Quran surat Yasin kan kalimatnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ditujukan engkau, kamu Muhammad. Yasin, wahai Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Terus innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk para utusan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Maka Yasin ini merujuk kepada Rasulullah, Toha juga Rasulullah. Nah, yang menarik kita bahas dalam salawat ini adalah ini salat Badar ini tidak hanya salawat tetapi juga salam. Tidak hanya salam tapi juga salawat. Kenapa? Karena di Al-Quran juga perintahnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di Al-Quran kalimatnya adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kalian, wasallimu dan salamlah kalian. Itu. Nah, karena salawat dan salam dua-duanya adalah perintah dalam surat ini, dalam ayat ini, makanya salat Badar menggunakan dua-duanya sekaligus. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Begitu. Jadi langsung dua secara sempurna. Sebabnya kalau kita dengar nama Nabi Muhammad disebutkan, kita juga ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ada sholat, ada salam. Tidak hanya sholat saja, tapi juga salamnya. Nah, salam ini berarti kita menyampaikan ucapan salam kepada beliau yang dalam istilah lain disebut dengan ziarah. Kalau ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, lalu kita hendak menuju Raudhah dan kita hendak mengunjungi pusara Nabi, kita kan baca salam ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah ini salam Di sini sholat tarawih Pak. Bagaimana Pak Ji? Kalau sholat tarawih kita biasa dibaca selawat ini Pak. Yang ini sholat Badar ini. Tarawih 8 rakaat, mana yang mau pulang nanti di selawat. Oh gitu. Oh iya. Gunakan sholawat yang ini Pak Ji ya? Iya. Sholatullah salamullah ya? Iya, sementara tunggu jemaah atur. Biar sampai rehat ya, sampai rehat. Ya. Sampai selesai atau hanya dua baris ini? Yang penuh Pak. Penuh. Oh, sampai selesai, sampai habis ya? Ikut masjid mana Pak? Ikut masjid ni lazimnya bawa macam mana, nanti ikut gitu. Oh gitu. Tak semua yang juga ikutan. Tak semua yang buat. Makmunya ikutan juga ya? Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
Nah, jadi malam hari ini kita membahas tentang hadis Nabi berkenaan dengan salawat, berkenaan dengan Rasulullah ya, dengan hadis beliau berkenaan dengan Maulidur Rasul. Yang mudah-mudahan ini bahasan kita malam hari ini bermanfaat. Ustaz boleh tanya. Boleh Ibu silakan. Kalau kita rujuk pada surah Yasin, ayat yang kelima digunakan Tanzilal Azizir Rahim. Bagaimana nak i'rab tanzil? Coba kita baca dari awal Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka Innaka laminal laminal mursalin mursalin على ala صراط siratim مستقيم ala mustaqim siratim تنزيل mustaqim. العزيز Terus الرحيم tanzilal Tanzilal azizir Azizir rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Dah, sampai segini ya? Nak tahu tanzil punya i'rab. Ya, baik. Untuk Yasin ini nama Rasulullah ya. Ini dipanggil, berarti ini munada. Huruf nidanya tidak disebutkan. Wal Qur'anil Hakim wawunya wawu kosam. Al-Qur'ani ini berarti majrur. Karena wawu kosam itu jar, menjarkan. Wal Qur'anil Hakim ini naat man'ut. Al-Qur'ani man'ut, Al-Hakim ini naat. Innaka inna huruf nasab. Ka adalah domir mutasil. Fi mahalli nasbin isim inna. Oke. La minal mursalin. La harfut taukid. Min harful jar. Al mursalina majrur. Bahwa ismul mudhakkaris salim. Isim mudhakkar salim. Wawa jam'ul mudhakkaris salim. Jama mudhakkar salim. La minal mursalin. Fi mahalli raf'in khobar inna. Oke. Ala siratim mustaqim. Ala harful jar. Siratin majrurun fa'alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Mustaqimin. Naat. Li siratin. Wanatul majruri majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Mustaqim adalah naat. Naatnya kepada siratin. Karena mustaqim naat kepada siratin yang majrur, maka mustaqim juga majrur. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Berarti siratin mustaqimin adalah naat man'ut. Sama dengan Al-Qur'anil Hakim juga naat man'ut. Terus Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila kenapa fathah? Coba, ada yang bisa jawab? Kenapa fathah? Sebagai hal. Kalau sebagai itu berarti hal, Bapak Ibu. Halun mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Dan karena halnya dimudofkan, maka tanwinnya hilang. Semula tanzilan. Lalu karena dimudofkan kepada Al-Azizi, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi fathah saja. Tanzil Al-Azizi Ar-Rahimi. Al-Azizi adalah mudhof ilaih. Tanzila mudhof. Ar-Rahimi adalah bagaimana? Nah, kemana? Naat ke Azizi. Al-Azizi. Al-Azizi adalah man'ut, Ar-Rahimi adalah na'at. Gitu. Ini sesungguhnya awalnya gini. Tanzilallahil Azizir Rahimi. Allahnya tidak lagi disebutkan. Karena kalau disebut kata Al-Aziz, di sini maksudnya adalah Allah juga. Al-Aziz adalah salah satu dari sifat Allah. Atau salah satu dari asma Allah. Ar-Rahimi juga salah satu dari asma Allah atau sifat Allah. Sehingga Al-Azizir Rahim ini dua-duanya adalah sifat untuk Allah. Cuma Allahnya tidak disebutkan dalam ayat ini. Begitu. Semula adalah Tanzilallahil Azizir Rahim. Mengapa Allahnya tidak disebutkan? Sebab di Al-Quran pun ditegaskan. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa saja yang kalian panggil, yang kau sebut, maka Allah memiliki nama-nama terbaik. Jadi menyebut Allah tidak harus dengan Allah semata. Boleh kita menyebut Al-Aziz,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Asy-Syakur, As-Sabur, Al-Latif, Al-Khabir. Tergantung kita hendak memaknai Allah sebagai zat yang mana. Ketika kita ingin dapat rezeki, maka sebut Allah dengan Ar-Razzaq. Allahumma rzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Apabila kita ingin diampuni, kita panggil dia dengan Al-Ghafur. Allahumma gfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Apabila kita ingin disayangi, maka panggillah dia dengan Ar-Rahim. Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Panggillah Allah dengan nama apapun yang terbaik yang dia miliki. Sesuai dengan kita sedang membutuhkan Allah sebagai zat yang seperti apa dalam pikiran kita. Karena Allah memiliki banyak nama. Falahul asma'ul husna. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang dalam bahasa Arab ada banyak. Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Atau dalam bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa setempat, bahasa-bahasa masyarakat setempat, menyebut Tuhan dengan nama-nama yang sesuai dengan bahasa mereka. Kalau bahasa kita mungkin Tuhan, atau dalam bahasa etnis mungkin ada yang menyebut dengan Pangeran, atau Gusti, atau yang lain-lain. Itu semuanya merujuk kepada Allah, Al-Aziz, Ar-Rahim, dan nama-nama terbaik yang lainnya. Begitu Ibu Sukarti. Syukran kathiran. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Bahasan ini menarik tidak Bapak Ibu, bahasan seperti ini? Menarik, Pak. Bermanfaat insya Allah ya. Asyik. Menarik saja. Ustaz, menarik Ustaz. Saja terus. Ya, ini kajian kita jadi semakin bervariasi ya. Alhamdulillah, semula kita hanya membahas belajar bahasa Arab saja, sorof saja, nahwu saja, kemudian naik lagi uslub. Setelah uslub, lalu pada bulan Ramadan yang lalu kita belajar kajian linguistik Al-Quran. Nah, sekarang kita doa-doa, tambah lagi hadis. Ini menjelang baca Arab gundul ini Bapak Ibu. Insya Allah pada waktunya kita akan bisa baca Arab gundul insya Allah. Sudah semakin dekat. Amin. Ya. Insya Allah. Ya, tertarik dengan nadomnya itu aja Ustaz. Nadom mana ya Pak? Nadomnya dalam tarkib itu dengan semua dinadomkan dengan cepat itu tertarik saya. Ya itu mah gaya aja Pak ya, gaya. Kalau ada ininya Ustaz. Ya itu mah salah satu gaya aja Pak. Salah satu gaya. Style ya, style. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa belajar kembali pada malam hari ini. Lebih dari pas ya 2 jam, alhamdulillah sudah kita tunaikan belajar kita, tidak terasa. Semoga pembelajaran kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin membuat kita semakin tertarik untuk terus mendalami bahasa Arab yang punya manfaat banyak nanti untuk menggali makna dari banyak ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, termasuk juga doa-doa atau yang lain-lainnya. Kita semoga diberi kesehatan terus dan apabila kita sakit diberi kesembuhan dengan segera. Dan kita tetap diberi kekuatan serta semangat yang tinggi untuk memanfaatkan waktu dan usia kita dan kebaikan dan salah satunya dengan thalabul ilmi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ketika kita punya rencana-rencana kebaikan, Allah semoga berikan kita usia panjang yang bermanfaat. InsyaAllah. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Baik. Ya. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, juga dalam penyampaian atau ada kekeliruan, mohon dimaklumi dan mohon diabaikan apabila ada kesalahan serta dimaafkan atas segala khilafan. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum wa ta'awunikum fi hadat ta'allum. Alfa minkum akhiran aqulu lakum. Selamat beristirahat semuanya. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini
memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.